Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabari dulur kabeh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan puasa bulan Ramadan ini. Tetap di ngabuburit bareng Pak Imam. Kali ini kita ke Sekolah Alam Ramadhani. Tepatnya di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sekolah ini cukup inspiratif karena benar-benar kayak sekolah di tengah alam. Jadi yang mempelajari itu tidak hanya gurunya, tapi alam juga ikut mempelajari pada siswa-siswanya. Alhamdulillah kita sudah akan ditemani sama Ustadzah Ulia. Mbak Ulia saja. Mbak Ulia. Ngapunten Mbak, ganggu. Kita ini dari ngabuburit, pengen ngerti kok ya sampean terinspirasi apa cerita nih sampai punya sekolah di tengah alam Kota Kediri? Karena gini, pengen mencari model belajar yang lebih merdeka. Merdeka nggak? Iya, memerdekakan jiwa. Kan terpasung kan rasanya enggak enak ya. Gitu. Jadi yang terutama juga yang beda. Makanya namanya pun juga Ramadhani. Ramadhani itu bukan, mungkin orang sekilas akan bilang kalau ini Ramadan gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya dari Ora dan Madani. Ora dan Madani. Oh, Ramadhani. Nah, Ramadhani. Kak podo gitu. Oh, Ra podo ya. Ngoten, Lek. Benar-benar spesial, berbeda gitu. Jelah. Bedanya gimana dengan yang lain? Kami lebih ke metode belajarnya yang benar-benar mencoba mendekati dengan apa yang nyata di kehidupan. Gitu. Jadi tidak hanya teori saja. Lebih banyak teori kehidupan. Iya, betul. Mungkin kita bisa bedo iso lungguh. Oke, monggo. Iya, memang beda sekolahnya biasanya di bangku yang ada tempat ininya sekarang ini tempat apa ini? Tempat apa? Ini juga termasuk kelas. Ini kelas. Iya. Jadi kelas ini bisa berapa orang berapa anak di sini? Anak-anak ada 10 sampai 15 di sini. Di sini. Iya. Gitu. Kan anak-anak itu menjadi makin tertarik untuk model sekolah kayak begini. Nah, kalau kita belajarnya biasanya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan jadi anak-anak. gini, ya. Jadi antara guru dengan anak ini ada kesepakatan. Baik itu kesepakatan secara aturan-aturan ataupun kesepakatan kita mau belajar apa. Gitu. Jadi misalkan dari guru itu kita sampaikan besok kita mau belajar matematika ya gitu. Terus temanya karena ini tema yang akan kita usung adalah makhluk hidup gitu. Kita enaknya mau belajar di mana? Nah, ini kesepakatan. Itu. Terus termasuk kita pengennya ke ini ke pasar hewan gitu kan. Karena sekalian kita mau belajar, ya kita ke sana. Gitu. Terus ngajari gurunya Mbak Ben supaya berbeda cara ngajarnya. Kan berarti benar-benar upgrade berbeda itu. Iya, betul. Guru ini apa caranya supaya paham bahwa kita ini melakukan sesuatu yang pendekatan yang berbeda untuk ngajar. Ya pelan-pelan, memang ya susah juga ya karena saya pun pribadi juga cetakan dari sekolah-sekolah pendidikan yang umumnya lah gitu. Nah akhirnya ya sudah kita buka sedikit-sedikit mindsetnya. Kalau anak ini masing-masing anak pasti berbeda gitu. Jadi dalam satu kelas itu kita fokus di gaya belajar masing-masing, bukan kita seragamkan gitu. Jadi nggak harus sama ya? Iya, misalkan pencapaian si anak ini masih sampai di penjumlahan gitu ya, di puluhan gitu, sedangkan satunya sudah perkalian, ya enggak apa-apa gitu. Namun Mbak, ini sudah berapa tahun sekolahnya? Ini dari 2010. 2010 berarti sudah 15 tahun. Iya, 15-an tahun. Jadi hampir tiap ukurannya jumlah atau masa studinya gimana?
Masa studinya ya sama dengan sekolah-sekolah umumnya, ada TK, ada playgroup kayak gitu. Terus ada SD, kita baru meluluskan 1 kali. SD itu? Iya. Oh, karena 15 tahun. SD-nya, maksudnya bukan SD-nya telat ya. Jadi awalnya kami playgroup dan TK, gitu. Jadi dulu itu karena kami terlihat nganggur di rumah, gitu kan. Nah, terus orang-orang sekitar itu pada datang, bawa anaknya itu. Mbak, mergo sampean ki nganggur, gitu. Aku titip anakku kita pasrahke, terserah mau diapakan, gitu kan. Lah, terus kami pun kalau sama saja dengan yang lain kan, apa sing gitu kan. Nah, terus akhirnya kami belajar, nemulah konsep sekolah yang seperti ini, gitu. Nah, terus TK, lah baru 6 tahun ini ada SD karena ada asrama juga di belakang yang mereka butuh belajar. Selama ini yang terlibat sama ya nyuwun sewu pembangunan di sini siapa saja yang terlibat untuk bangun sekolah ini? Terutama kami yayasan. Oh, ada yayasan. Ada yayasannya, yang mana yayasan ini selain sekolah alam juga ada asrama yatim, ada juga taman baca Mahanani. Itu. Ke depan apa rencana Mbak yang mau akan dicapai oleh sekolah Ramadhani? Banyak sebenarnya capaian yang ada di dalam otak ya. Tapi paling enggak anak-anak ini yang kami pengenkan benar-benar bisa mengerti siapakah dirinya, karena memang anak-anak di sini kami berusaha bagaimana mereka datang bahagia, pulang pun juga bahagia. Tidak hanya di asrama tapi ada yang pulang. Iya, ya? ada yang pulang. Jadi tiap hari dipastikan bahagia. Betul. Berangkat bahagia, seneng, mulai ya. Mulai. Yang Dan seringnya gitu juga ya? anak-anak itu nggak mau pulang. Oh, malah ya. Iya. Jadi yang biasanya harusnya pulang jam 11 atau jam 12 habis zuhur itu, ya aku jemputnya jangan cepat-cepat gitu biasanya. Saking asiknya. Ada kendala nggak kira-kira kalau misalkan dia harus sekolah untuk ke jenjang yang lebih tinggi, terus kan dengan pola yang berbeda seperti apa? Itu yang jadi gini, yang kami tekankan di sini adalah atau yang istilahnya kami terapkan ke anak-anak ini, bagaimana anak-anak ini sadar belajar itu adalah sebuah kebutuhan, gitu. Jadi belajar ini adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah tuntutan. Gitu. Jadi jadi ketika mereka butuh belajar, mau tak mau mereka berusaha sendiri. Golek rohi piye kan gitu. Tuh, jadi ya insya Allah mereka bisa menyesuaikan lah, selama ini begitu. Jadi lulusan kami ada yang di SMP 1, ada di SMP 8. ada masuk di sana. Ada juga. masuk di sana. Kalau ijazah kami ikutnya ke PKBM. Pendidikan apa namanya, kegiatan belajar itu yang paket lah. Paket ya, kejar paketnya. Ya. Ya gitu lur. Jadi awak dewe cukup inspiratif. Ini sekolah ini jadi sekolahnya benar-benar berbeda dan ya memang kudu banyak ruang untuk pembelajaran. Ya. Jadi tak terpaku pada bangku sekolah. Anak-anak yang misalkan butuh ruang sendiri ya harus dikasih kesempatan. Betul. Yang Terus penting satu, yang penting ya. Jadi memanusiakan manusia itu yang utama. Maksudnya ternyata anak-anak itu selama ini kan kita hanya mereka adalah anak-anak gitu. Oh, jadi menempatkan mereka di dunianya. Iya, betul. Ngaten. Matur suwun. Sami-sami nggih. Sekali lagi Kota Kediri cukup bisa memberikan pencerahan tersendiri dengan adanya sekolah ini. Nggih. Semoga makin tumbuh sekolah ini dan
bisa memberikan ruang pembelajaran yang lebih banyak lagi. Amin, buat amin, amin. anak-anak kecil. Dulur, ya ngene iki cara belajar sekolah alam. Jadi iki mungkin saumurane awak dhewe ngerti jenenge mbiyen pate lele. Saiki anak-anak di sini ini mencoba bermain yang sebenarnya ini ada banyak pendidikan yang kita dapat dari pate lele. Jadi belajar sportif bersama-sama dengan teman yang lain dan juga belajar jujur soal jarak, kemudian juga ya carane bergantian itu bisa gak rebutan. Jadi kita mesti berharap sekolah-sekolah alam itu bisa tumbuh di mana-mana dan teman-teman adik-adik anak-anak ini punya ruang belajar yang lebih merdeka, lebih memberikan ruang bahwa anak itu punya cara belajar sendiri. Semoga dengan cara belajar ini anak-anak bisa makin punya keunggulan yang lebih baik lagi buat Indonesia masa depan. Dulur-dulur kabeh, dina iki sore ini awak dhewe nang sekolah Ramadhani kita ngerasa benar-benar jadi manusia dan anak-anak menjadi perlu dikasih ruang bahwa anak-anak itu perlu dipahamkan bahwa mereka punya dunia sendiri yang harus dikembangkan, yang harus ditumbuhkan supaya mereka nggak terkekang. Ini istilahnya Mbak Ulia itu memerdekakan anak-anak. Iya. Jadi pendidikan itu memang memerdekakan, dan pendidikan itu dimulai dari buayan sampai ke akhir hayat. Jadi jangan pernah kita meninggalkan ruang-ruang untuk kita bisa mendapatkan pendidikan. Tetap di ngabuburit bareng Wali Imam, insya Allah kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi setiap harinya di ngabuburit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.